Selamat siang para pendengar yang budiman, sahabat Islamic Relief yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semua orang beriman sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu mengajarkan kita tentang puasa, yaitu menahan sesuatu, menahan lapar, haus dan dahaga, serta juga menahan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tapi sesungguhnya puasa itu mengajarkan kepada kita tidak saja tentang lapar, haus dan dahaga. Ya, itu memang esensi puasa yang mengajarkan tentang bagaimana menumbuhkan kepribadian yang mampu mengendalikan diri. Ya, pengendalian diri dalam konteks ini adalah bagaimana kita membangun empati sosial terhadap saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan. Membangun kohesi sosial dengan cara berbagi satu sama lain agar terjalin satu bangunan atau relasi sosial yang harmonis sebagaimana yang dikehendaki di dalam agama itu sendiri. Nah, ada satu disiplin ilmu yang mengajarkan tentang keadilan, tentang kesetaraan, keberkahan, dan tanggung jawab. Itu adalah disiplin ilmu ekonomi Islam atau di Indonesia lebih dikenal sebagai ilmu ekonomi syariah. Apa sesungguhnya ekonomi syariah itu? Kita tidak perlu yang sulit-sulit tentang akad-akad itu, tentang istilah-istilah yang sifatnya menyulitkan kita semua. Secara esensial, ekonomi Islam itu mengajarkan tentang keadilan, mengajarkan tentang keberkahan, dan ekonomi Islam itu adalah tanggung jawab sosial itu sendiri. Bagaimana keadilan bisa diwujudkan di dalam ekonomi Islam? Nah, disinilah dalam konteks bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan selain melaksanakan puasa Ramadan, kita juga diwajibkan untuk membayar zakat, diperintahkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Kenapa di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak beribadah seperti mengeluarkan zakat, banyak berinfak, banyak bersedekah? Karena di dalam instrumen keuangan sosial Islam tadi ada misi keadilan, ada misi kesetaraan, juga ada misi tanggung jawab sosial. Dengan mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama, itu berarti dengan sendirinya kita telah mewujudkan keadilan. Keadilan dalam konteks ini adalah memberikan mereka apa yang menjadi hak mereka tanpa harus menyamaratakan antara si A, si B. Tetapi keadilan itu kita diajarkan untuk melakukan redistribusi kekayaan. Dari harta yang kita miliki sesungguhnya ada titipan, ada amanat yang diperintahkan kepada kita untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang sedang mengalami kekurangan. Sama seperti halnya infak dan sedekah, kita dianjurkan untuk banyak berinfak, banyak bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, karena pada momentum seperti ini nilai kebaikan dari infak dan sedekah yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak dibandingkan pada hari-hari lain selain bulan suci Ramadan. Ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa buat kita untuk membangun investasi masa depan untuk kebahagiaan hidup kita di dunia, juga kebahagiaan di akhirat kelak. Sahabat Islamic Relief dan para pendengar yang budiman, infak, sedekah, dan juga zakat tadi di dalam tatanan hukum di Indonesia itu diupayakan bagaimana kita melakukannya melalui lembaga-lembaga formal keagamaan yang sudah mendapat otorisasi dari pemerintah, terutama di lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional dan juga lembaga-lembaga lain seperti Islamic Relief Indonesia.
lembaga-lembaga ini menjalankan misi kemanusiaan dengan melaksanakan undang-undang pemerintahan Republik Indonesia dalam konteks menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, kemudian mendaya gunanya dan membagi-bagikan atau menyalurkan kepada mereka-mereka yang sedang dalam kekurangan. Disinilah satu kelebihan utama di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi hari ini, di mana kehidupan masyarakat di belahan bumi lain dan juga termasuk di negara kita sedang dalam kondisi ketidakpastian penuh dengan carut-marut. Oleh karena itulah, di dalam konteks ini, mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk membangun kepribadian yang lebih baik, untuk membangun, meningkatkan keimanan kita yang lebih baik, lalu kemudian menata kehidupan sosial yang seimbang dengan kehidupan personal kita. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan persiapan mental kita, kesiapan lahir dan batin kita. Kita tumbuhkan kesadaran untuk terus meningkatkan kepekaan sosial, kepedulian sosial, dan empati sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.